Sebuah ruang yang seharusnya menjadi tempat kaki-kaki lelah bersandar, menjadi penjara bagi napas terakhir seorang perantau. Sebuah masjid yang dalam imajinasi suci seharusnya menjadi naungan bagi setiap musafir, berubah menjadi panggung tragedi di mana kemanusiaan dikorbankan di atas altar prasangka. Pemuda itu datang dengan segala yang ia miliki, tenaga, harapan, dan keyakinan bahwa rumah Tuhan adalah tempat paling aman untuk mengistirahatkan badan yang lelah. Tapi keyakinan itu dibalas dengan tinju, penghakiman tanpa pengadilan, dan kematian yang tak pantas ia dapatkan. Setiap pukulan yang mendarat di tubuhnya adalah cermin dari bagaimana kekerasan seringkali bersembunyi di balik jubah kesalihan. Tubuhnya yang lemah tak berdaya menjadi simbol dari bagaimana kekerasan kerap menggunakan bahasa religiusitas untuk membenarkan tindakan biadab. Kematiannya bukan sekadar pembunuhan fisik, melainkan pembunuhan terhadap makna sejati dari religiusitas itu sendiri. Kasih sayang, perlindungan terhadap yang lemah, dan keramahan kepada orang asing. Yang lebih mengerikan dari kekerasan fisik adalah kekerasan pikiran yang mendahuluinya. Prasangka bahwa orang miskin adalah pencuri, bahwa perantau adalah pengganggu, bahwa yang berbeda adalah ancaman. Inilah akar dari semua tragedi ini. Kekerasan fisik hanyalah puncak dari gunung es kebencian yang telah lama dipupuk dalam diam. Setiap dari kita yang diam ketika mendengar ucapan kebencian terhadap kelompok tertentu, setiap dari kita yang membiarkan stereotip tumbuh subur dalam percakapan sehari-hari, turut membangun panggung tempat tragedi seperti ini terjadi. Kekerasan religius tak lahir dari vakum, tapi dari tanah subur kesunyian kita membiarkan benci bersuara lantang. Ironi terbesar terletak pada pengkhianatan terhadap nilai-nilai religius itu sendiri. Setiap kitab suci mengajarkan kasih sayang, setiap nabi membela kaum lemah, tapi dalam praktiknya kita menyaksikan bagaimana simbol-simbol suci digunakan untuk membenarkan tindakan yang paling tidak berperi kemanusiaan. Kematian pemuda miskin ini bukan hanya kehilangan satu nyawa, melainkan luka kolektif bagi kemanusiaan kita. Ia menjadi pengingat bahwa yang paling berbahaya bukanlah mereka yang terang-terangan memusuhi agama, melainkan mereka yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan. Kini ketika darahnya telah kering dan napasnya telah berhenti, pertanyaan yang tersisa adalah, masih adakah ruang untuk orang seperti dia dalam masyarakat kita? Ataukah religiusitas kita telah berubah menjadi topeng bagi kebrutalan yang paling purba? Di pelataran masjid yang seharusnya menjadi taman kemanusiaan, kini tertinggal noda darah dan pertanyaan yang menggantung. Kapan kita berhenti mengorbankan manusia di atas altar prasangka dan mulai memahami bahwa kesucian sejati terletak pada bagaimana kita memperlakukan manusia paling lemah di antara kita? Refresh your mind. Perkaya konten ini dengan komentar-komentar Anda.